Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lesian Education. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa kembali, yaitu pada pembahasan buffer atau bahas FR dari subscriber. Dan di video kali ini teman-teman, kita masuk di bagian yang ketiga, dan kita masih membahas tentang tes intelijensia umum atau TIU, yaitu tentang duduk melingkar. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan video bermanfaat yang lainnya. Oke teman-teman, mungkin ada yang baru bergabung di sesi buffer ini. Jadi sesi buffer ini adalah sesi di mana kita membahas FR dari subscriber dari teman-teman kita yang sudah tes di tahun sebelumnya. Ya, misalnya di tahun 2020, 2021, 2019 dan seterusnya. Nah, di video kali ini kita hanya akan membahas, per videonya adalah satu subtopik dan tentu saja akan kita bahas sesuai dengan konsepnya. Kemudian kita akan ada latihan soal di akhir video ini. Jadi pastikan teman-teman untuk menyaksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita masuk ke soalnya ya. Kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya adalah 6 orang duduk mengelilingi meja bundar. Banyaknya posisi duduk mereka ada berapa cara? A. 45 cara, B. 60 cara, C. 90 cara, D. 100 cara, E. 120 cara. Oke teman-teman, bisa kita lihat kalau kita lihat soalnya, itu soalnya terlihat sederhana. Tapi di sini kalau kita tidak tahu konsepnya, maka kita akan bingung bagaimana cara menghitungnya. Oke, di sini saya jelaskan dulu secara konsep ya teman-teman ya. Jadi kalau ada soal duduk mengelilingi meja bundar ya, konsepnya akan saya jelaskan dulu. Yang pertama, kita buat ilustrasi seperti ini. Karena ada 6 orang, maka di sini bisa kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini kita akan belajar tentang yang namanya permutasi. Oke, mungkin yang basicnya dari matematika mungkin sudah dikeluar kepala ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan di sini belum punya dasarnya, maka di sini akan saya kenalkan. Namanya adalah permutasi. Nah, lebih khususnya untuk soal seperti ini namanya adalah permutasi siklis. Nah, apa itu permutasi siklis? Oke, permutasi siklis di sini punya rumus teman-teman. Ya, saya tuliskan. Rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Oke, N dikurangi 1 faktorial, di mana N itu menyatakan banyaknya orang. Oke ya, kalau di soal ini banyaknya orang ada 6 ya teman-teman ya. Sebelum ke situ teman-teman, mungkin ada yang belum tahu apa itu faktorial. Oke, saya jelaskan. Jadi faktorial kalau ditulis seperti ini ya, simbolnya adalah seperti tanda seru. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi secara singkat yang dimaksud dengan faktorial adalah kalau saya menuliskan 2 faktorial, maka artinya adalah perkalian dari angka 2 kemudian dikalikan dengan 1. Nah, 1 ini teman-teman itu adalah batas akhir perkalian ya. Jadi ini adalah batas akhir untuk perkalian. Jadi semua faktorial itu batas akhirnya adalah angka 1. Jadi tidak ada negatif 5 faktorial, itu tidak ada ya. Adanya adalah bilangan yang positif, atau 0 juga ada teman-teman. 0 faktorial itu nilainya 1. Nah, selain itu sudah tidak ada faktorial dengan angka negatif. Oke, contoh lagi misalnya teman-teman. Di sini saya tuliskan, misalnya saya menuliskan 4 faktorial. Nah, 4 faktorial ini artinya adalah perkalian dari bilangan 4, kemudian kali 3, kemudian kali 2, kemudian kali 1, stop. Nah, bisa kita hitung teman-teman dari sini ya. 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. Nah, berarti 4 faktorial itu nilainya adalah 24. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, faktorial seperti itu. Nah, kemudian kita kembali lagi ke rumus permutasi siklis. Oke, jadi
untuk menjawab soal tentang mengelilingi meja bundar dengan soal yang sederhana seperti ini, jika tidak ada syaratnya atau di sini bisa saya tuliskan tanpa syarat. Jadi di soal itu hanya menuliskan 6 orang duduk mengelilingi meja bundar. Banyaknya posisi duduk mereka ada berapa cara? Nah, artinya sudah tidak ada kalimat lain yang menjadi syarat dari soal ini, maka kita langsung saja menggunakan rumus permutasi siklis. Ada berapa orang, teman-teman? Ya, ada 6 orang. Oke, ada 6 orang. Dengan menggunakan rumus permutasi siklis, kita bisa mendapatkan 6 dikurangi 1 faktorial. Nah, yang kita tulis atau kita kerjakan dulu adalah yang di dalam kurung, teman-teman. 6 dikurangi 1, kita dapatkan 5. Ya, berarti jadi 5 faktorial. Nah, kalau 5 faktorial berarti perkaliannya berapa? Iya, jadi 5 dikalikan 4 dikalikan 3 dikalikan 2 kemudian dikalikan 1. Tinggal kita hitung. Hasilnya adalah 5 kali 4 20, 3 kali 2 kali 1 itu 6, berarti 20 kali 6 adalah 120. Oke, berarti untuk nomor 1 jawabannya ada 120 cara. Oke, paham ya teman-teman ya tentang posisi duduk melingkar? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Perhatikan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menjawab dulu silahkan, tapi kalau langsung pembahasannya, oke, silahkan dilanjutkan video ini. Nah, di sini karena kita sudah belajar konsepnya di soal nomor 1, maka di sini karena hanya ada 8 orang, kita tulis 8 orang. Soalnya adalah ada 8 orang yang akan duduk di meja melingkar. Banyaknya cara mereka duduk adalah. Nah, untuk soal nomor 2 juga tidak ada syaratnya, teman-teman. Maka karena ini duduknya melingkar, tentu saja kita pakai tadi apa namanya? Permutasi siklis. Permutasi siklis rumusnya adalah N dikurangi 1 faktorial. Maka N-nya bisa kita ganti dengan angka 8, kita kurangi 1 faktorial, maka kita dapatkan 7 faktorial. Nah, 7 faktorial berarti perkalian dari mulai angka 7, kemudian kita kalikan dengan 6, kemudian 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, tinggal kita kalian 7 kali 6 42, kemudian 5 kali 4 itu 20, 3 kali 2 kali 1 itu 6. Ya, kemudian 42 kita kalikan 20 kali 6 itu hasilnya 120. Maka 42 kali 120 itu hasilnya adalah ini 0, 4, kemudian 0, ini 5. Oke, hasilnya adalah 5040 cara. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang E. Oke, mudah ya teman-teman ya untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 1 dan nomor 2 tadi itu secara umum tidak ada syaratnya. Jadi kita bisa langsung menggunakan rumus permutasi siklis. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ada beberapa syaratnya teman-teman, dan itu harus kita pahami. Saya bacakan dulu soalnya. Suatu rapat dihadiri oleh 5 orang peserta yang terdiri dari ketua, wakil, sekretaris, kemudian ada anggota 1, ada anggota 2. Susunan posisi duduk pada saat rapat adalah mengelilingi meja bundar. Jika ketua dan wakil harus saling berdekatan, maka banyaknya susunan yang mungkin pada rapat tersebut adalah. Oke, di sini ada syaratnya teman-teman, yaitu jika ketua dan wakil harus saling berdekatan. Nah, di sini saya ingatkan kembali tentang konsep posisi duduk melingkar atau konsep permutasi siklis. Nah, misalnya di sini saya buat lingkaran. Katakanlah di sini adalah mejanya ya, teman-teman ya. Tadi ada berapa orang? Oke, ada 5 orang. Maka di sini saya tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, seperti itu. Nah, katakanlah misalnya ketuanya ada di sini, kemudian wakilnya ada di sini. Nah, di sini syaratnya tadi apa, teman-teman? Syaratnya adalah ketua dan wakil itu harus selalu berdekatan. Jadi kalau misalkan ketuanya di sini, kemudian wakilnya di sini, itu tidak boleh ya, karena syaratnya harus berdekatan. Oke, karena harus berdekatan, maka di sini yang berdekatan itu kita harus menghitungnya, atau saya tuliskan dihitung 1 orang.
Oke, jadi yang berdekatan atau berdampingan atau bersebelahan itu dihitung 1 orang. Oke ya teman-teman ya, paham ya? Artinya, karena tadi soalnya ada 5 orang, maka di sini kita hitung jadi berapa orang? Iya, jadi 4 orang. Yaitu 1, 2, 3, 4. Paham ya teman-teman ya? Jadi kalau ada 5 orang, kemudian 2 orangnya berdekatan, itu kita hitung menjadi 4 orang. Kita kurangi 1, karena 2 orang kita hitung menjadi 1 orang. Paham ya? Nah, di sini 4 orang. Oke, kita sudah dapatkan 4 orang. Maka di sini kita bisa menuliskan dengan permutasi siklis n dikurangi 1 faktorial sama dengan 4 dikurangi 1 faktorial. Nah, hasilnya adalah 3 faktorial. Oke, nah 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Berarti jawabannya adalah 6. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum teman-teman ya, belum selesai ya. Karena kalau kita perhatikan yang berdampingan tadi siapa? Ketua dan wakil. Nah, gitu ya teman-teman ya. Katakanlah misalnya ketua berada di kursi nomor 2. Kemudian wakil berada di kursi nomor 3 ya. Itu adalah kemungkinan yang pertama. Nah, apakah ada kemungkinan yang kedua? Mungkin. Yang kemungkinan yang keduanya apa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemungkinan keduanya wakilnya berada di kursi yang ke berapa? Yang kedua, kemudian ketuanya berada di kursi yang ketiga. Nah, ini kan juga mungkin teman-teman. Yang penting wakil dan ketua kan selalu berdampingan. Jadi ada 2 kemungkinan, kemungkinan 1 dan kemungkinan 2. Maka di sini kita harus mengalihkan jawabannya dengan 2. Nah, berarti 6 dikalikan 2. Hasilnya adalah 12. Begitu. Oke ya teman-teman ya. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 adalah yang B. Oke, paham ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan sekarang. Kita masuk ke soal nomor 4. Oke. Kita bacakan dulu. Seorang ketua, seorang sekretaris, dan 4 orang pengurus lainnya dari suatu organisasi duduk di 6 kursi yang mengelilingi sebuah meja bundar untuk mengadakan rapat. Jika ketua harus duduk berdekatan dengan sekretaris, banyak cara duduk ke-6 orang tersebut adalah, oke, kita menggunakan permutasi siklis ya tadi ya teman-teman ya. Ada 6 orang. Oke, kita tulis dulu. Ada 6 orang. Di sini ketua harus duduk berdekatan dengan sekretaris. Berarti dari sini tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kita hitung menjadi 1 gitu ya teman-teman ya. Kita anggap menjadi 1 orang. Maka total orangnya menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada 5 orang. Dengan menggunakan permutasi siklis berarti 5 dikurangi 1 faktorial, hasilnya adalah 4 faktorial. Nah, di sini harus kita kalikan dengan banyaknya kemungkinan yang berdekatan atau yang bersebelahan ya, atau yang berdampingan tadi. Karena ada 2 orang, maka kita kalikan 2. Maka hasilnya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, kemudian kita kalikan 2. Jadi hasilnya adalah berapa teman-teman? 4 kali 3 12, 12 kali 2 24, 24 kali 2 48. Oke, berarti nomor 4 jawabannya adalah 48. Oke, gitu ya teman-teman ya, paham ya? Oke. Itu teman-teman 4 soal saja yang bisa kita bahas di pertemuan kita kali ini. Dan setelah ini akan ada latihan soal. Silahkan teman-teman langsung dicoba saja, kemudian dijawab di kolom komentar. Oke, nah soal latihannya adalah ini ya teman-teman ya. 1 soal silahkan dikerjakan, kemudian dijawab di kolom komentar. Oke teman-teman, mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Silahkan teman-teman bisa like video ini kalau suka, silahkan dislike kalau tidak suka, dan silahkan kalau teman-teman menjadi sobat Lesian Education dan mau mendukung channel ini agar terus berkembang, silahkan di share video ini ke teman, saudara, atau yang lainnya, dan juga bisa di share di sosial media lainnya
supaya semakin banyak pendukung channel ini dan saya juga bersemangat untuk membuat soal trik terkait dengan CPNS. Oke teman-teman, itu saja video kali ini. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.